Timnas Indonesia U17 memenangkan pertandingan dengan skor telak 10-0 melawan Kepulauan Marina Utara pada matchday kedua kualifikasi Piala Asia U17 2025, Jumat 25 Oktober. Mereka bermain di Stadion Abdullah Al-Khalifah Al-Sabah dan berhasil mencetak gol dalam 2 menit pertandingan. Gol pertama Indonesia dicetak oleh Muhammad Zahabi Ghali yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Pada menit ke-9, Timnas Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui tendangan terarah dari Ghali. Di menit ke-15, Timnas Indonesia U17 menambah keunggulan menjadi 3-0 melalui gol tembakan kaki kiri akurat dari Muhammad Aldiansyah. 6 menit kemudian, Timnas Indonesia U17 memperlebar keunggulan menjadi 4-0 melalui gol Evandra Floresta setelah meneruskan umpan dari Ghali. Iko Manggelgel mencetak gol kelima untuk Timnas Indonesia U17 pada menit ke-23 setelah memanfaatkan bola rebound sundulan Aldiansyah Tahar yang mengenai tiang. Sebuah menit kemudian, Aldiansyah Tahar kembali mencatatkan namanya di papan skor. Aldiansyah membawa Indonesia unggul 6-0 setelah memanfaatkan rebound dari tembakan Ghali. Sundulan Ko Manggelgel berhasil mengubah skor menjadi 7-0 setelah memanfaatkan kesalahan pemain belakang lawan pada menit ke-43. Ini merupakan gol penutup keunggulan tim Merah Putih pada babak pertama. Di babak kedua, Indonesia tetap bermain agresif dan menekan Mariana di setengah lapangan. Namun, tim Garuda Muda baru dapat mencetak gol tambahan pada menit ke-70. Indonesia memperluas keunggulan menjadi 8-0 melalui tembakan pertama Ida Bagus Pramana pada menit ke-70 setelah menerima umpan silang dari Lucas Lee. Daniel Alfredo menambah keunggulan Indonesia menjadi 9-0 pada menit ke-89 dengan sundulan di depan gawang setelah menerima umpan silang rendah dari Aldiansyah Tahar. Tembakan dekat Fadli Alberto hingga pada menit ke-91 mengakhiri kemenangan Indonesia dengan skor 10-0 atas Mariana Utara. Indonesia sebenarnya dapat unggul lebih banyak jika dapat memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada. Ini merupakan kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya mengalahkan Kuwait 1-0. Bagi Korea Utara, ini adalah kekalahan telak kedua setelah kalah 0-19 dari Australia dalam pertandingan pertama. Hasil positif ini membawa Indonesia ke puncak klasemen sementara grup F skuad di bawah arahan Nova Arianto memiliki 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Australia berada di posisi kedua dengan 3 poin. Meskipun begitu, Australia bisa kembali ke puncak klasemen dengan mengalahkan Kuwait pada Sabtu 26 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat.